Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Hadison. Sekarang mau presentasi tugas manajemen operasional dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Hengki Hadison, yang kedua Pak Wandi, dengan yang ketiga Mas Idam. Jenis proses. Ketika Anda melihat berbagai jenis perusahaan, mulai dari kedai kopi kecil hingga IBM, sepertinya ada ratusan jenis proses yang berbeda. Beberapa lokasi kecil seperti Starbucks di lokasi Anda, dan beberapa sangat besar seperti pabrik Ford Motor Company. Beberapa menghasilkan produk standar off the shelf seperti kue coklat beku, Peppermint Farm, dan beberapa bekerja dengan pelanggan untuk menyesuaikan produk mereka, seperti kue yang dibuat sesuai dengan pesanan oleh toko roti Garmet. Meskipun tampaknya ada perbedaan besar antara proses perusahaan, banyak yang memiliki karakteristik pemrosesan tertentu yang sama. Pada bagian ini kita akan membagi proses ini ke dalam kelompok dengan karakteristik yang sama, memungkinkan kita untuk memahami masalah yang melekat pada setiap jenis proses. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Idam. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Walid dari kelas B5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya. Macam proses yaitu pertama, operasi intermittent digunakan untuk menghasilkan berbagai produk dengan persyaratan pemrosesan yang berbeda dalam volume yang lebih rendah. Contohnya adalah bengkel bodi mobil, bengkel perkakas, dan GIE atau fasilitas kesehatan. Yang kedua, repetitif operasional atau operasi berulang digunakan untuk menghasilkan suatu atau beberapa produk standar dalam volume tinggi. Contohnya adalah jalur perakitan khas atau kafetaria atau pencucian mobil otomotif. Baik, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan informasi yang disampaikan Saudara Idham, rangkaian jenis proses. Proses proyek digunakan untuk membuat produk yang unik sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Proses ini digunakan ketika ada kustomisasi tinggi dan volume produk rendah. Karena setiap produk berbeda. Contohnya dapat kita lihat pada konstruksi, pembuatan kapal, prosedur medis, pembuatan karya seni, penjahitan khusus, dan desain interior. Kedua, proses batch digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah kecil dalam kelompok atau batch berdasarkan pesanan pelanggan atau spesifikasi produk. Mereka juga dikenal sebagai toko pekerjaan. Volume setiap produk yang dihasilkan masih kecil dan masih ada tingkat penyesuaian yang tinggi. Contohnya, bisa kita lihat di toko roti, pendidikan, dan percetakan. Kelas yang Anda ambil di universitas menggunakan proses batch. 3. Proses lini dirancang untuk menghasilkan volume berdasarkan produk standar untuk produksi massal. Mereka juga dikenal sebagai toko aliran, jalur aliran, atau jalur perakitan. Dengan proses ini,
Produk yang dihasilkan dibuat dalam volume tinggi dengan sedikit atau tanpa penyesuaian. Bayangkan lini perakitan khas yang memproduksi segala sesuatu, mulai dari mobil, komputer, pesawat, televisi, sepatu, permen, bahkan makanan. Proses berkelanjutan, beroperasi terus-menerus untuk menghasilkan volume yang sangat tinggi dari produk yang sepenuhnya terstandarisasi. Contohnya, kilang minyak, pabrik pengolahan air, dan fasilitas cat tertentu. Demikian pembahasan macam-macam proses manufaktur dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sekian dan terima kasih.